Selamat pagi anak-anakku kelas 9 kita akan melakukan persiapan ulangan untuk kalian pahami. Kiranya kalian dapat mendengarkan Bunda untuk nanti ulangan sekolah. Pendamai di antara kita adalah Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus berinisiatif memperdamaikan kita dengan Allah. Dasar perdamaian adalah kasih Allah. Halaman ini 130 ya, menjawab buku paket semua soal-soal ya, untuk persiapan US ya, ulangan sekolah atau UAS. Jika tidak berdamai dengan Allah, maka kehidupan kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi juru damai kita dalam hidup ini adalah Yesus sendiri dalam kehidupan saat sehari-hari. Nah, identitas kita sebagai orang percaya adalah menjadi garam dan terang dunia dan pembawa damai. Nomor 6 atau nomor 7, apakah arti menerangi dalam konteks iman Kristen? Arti menerangi adalah menjadi teladan, menuntun, membimbing, memberi pengaruh yang baik. Nah, setiap orang yang mengikuti Yesus, nomor 9, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang Allah. Nah, Matius 5:13, jika menjadi tawar garam untuk apa ya? Disimpan dalam toples? Enggak, dibuang dan diinjak orang. Kalau kita tidak menjadi garam ya, dibuang dan diinjak-injak orang. Kata Yesus nomor 11, jadilah garam dan terang dunia. Nah, aku berkata kepadamu, kata Yesus lagi, kamulah terang dan pembawa damai, terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Misi gereja dalam kehidupan kita nomor 12 adalah untuk memberitakan kabar baik. Ya, jumlah orang yang dibaptis nomor 13 pada waktu pencurahan Roh Kudus kira-kira 3.000 orang. Nomor 14, jemaat yang berdiri pada hari Pentakosta disebut jemaat perdana. 15, gereja perdana berdiri di wilayah kekaisaran Romawi. Nomor 16, Lukas 9:23 menuliskan setiap orang yang Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. 17, berikut adalah kegunaan garam dalam kehidupan sehari-hari, penyedap ya, untuk kesehatan dan untuk bahan pengawet. Hal-hal yang seharusnya dilakukan orang percaya nomor 18 agar tetap menjadi garam dan terang dunia adalah berpegang pada firman, taat kepada Allah, tekun dalam berdoa ya. Yesus menggunakan perumpamaan garam dan dalam pengajarannya karena garam itu akrab dengan kehidupan manusia ya, kebutuhan pokok. Jadi kita pun pokok utama kita adalah menggaram dunia, yang tidak termasuk semua buah baru kudus terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tulah di Mesir itu ada 10 tulah ya. Dan tulah pertama air menjadi darah, tulah terakhir itu kematian anak sulung. Peristiwa keluaran ya, Allah sebagai terang digambarkan dalam wujud tiang api. Jadi kemudian Israel berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan pada malam hari mereka dengan tiang api, pada malam hari mereka dipimpin dengan tiang awan untuk menerangi jalan mereka. Hal-hal yang harus dilakukan nomor 23 ya, nomor 23 halaman 132 sekarang. Hal-hal yang harus dilakukan orang percaya dengan panggilan menjadi terang dunia adalah berkata-kata membangun, sopan, dan mengampuni dan menyembunyikan atau menyimpan kesalahan orang lain, atau bukan menyimpannya, untuk tidak membuka-buka kesalahan orang lain. Pelita yang dinyalakan tidak diletakkan di bawah gantang, berarti cahaya harus dilihat semua orang. Nomor 25, kegelapan yang Yesus terangi adalah dosa. Garam dunia memberi rasa pada kehidupan sekitarnya, berarti memberi pengaruh yang baik pada lingkungan. Nah, 27, pengaruh yang Yesus inginkan saat kita menggarami dunia adalah pengaruh yang positif berdasarkan firman Tuhan. Keteladanan yang dapat kita berikan terhadap teman-teman di sekolah adalah yaitu disiplin. Pengaruh positif nomor 29 yang dapat kita berikan kepada adik di rumah adalah yaitu selalu kepada adik kita, yang dapat kita berikan kepada adik kita menjadi
teladan ya, teladan belajar. Kita juga menunjukkan kemandirian. Ya, 1 Korintus 1:31, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dalam bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagian uraian halaman 133. Mengapa Yesus menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia? Ya, mengapa? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain sebagai bukti mengasihi Tuhan. Yang ketiga, garam dan terang dunia adalah tujuan dan visi Tuhan ke bumi, menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. 4, orang Kristen itu harus memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Kelima, orang Kristen itu harus dapat dinikmati, dirasakan kebaikan kita, ketulusan kita, pelayanan kita, sifat kita harus dapat dinikmati orang lain. Jangan mempermalukan Tuhan dalam sifat dan tingkah laku, dan tidak boleh munafik ya. 2, keteladanan apa yang dapat kamu berikan sebagai anak Indonesia? Keteladanan dalam disiplin, keteladanan dalam iman, keteladanan dalam bersikap, keteladanan dalam ketaatan ya. Menurut nomor 3, halaman 133 ini ya, menurutmu apakah yang dimaksud dengan peran gereja di tengah masyarakat? Nah, peran gereja di tengah masyarakat adalah hal-hal yang dilakukan oleh gereja untuk membuktikan kasih Allah kepada lingkungan. Yang kedua, peran gereja kepada jemaat adalah menjadi garam dan terang. 3, peranan gereja kepada masyarakat adalah menjadi berkat bagi lingkungan. 4, peranan gereja bagi masyarakat adalah menunjukkan pelayanan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Banyak lagi, kalian bisa bikin sendiri. 4, nomor 4, apa yang perlu kita lakukan saat ini dalam melaksanakan aman agung? Nah, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Apa itu? Menunjukkan identitas Kristen dengan kasih yang sesungguhnya yang lahir dari kita. Ampuni mereka yang bersalah, tunjukkanlah kasih kepada orang dengan mengulurkan tangan, membantu mereka yang susah, membantu mereka yang terkena bencana alam, tidak membeda-bedakan. Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi kita. Mengasihi mereka dengan seperti Tuhan mengasihi mereka. Menurut pendapatmu bagaimanakah konteks gereja kita saat ini? Gereja kita saat ini sedang dalam ujian yang besar, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Demikianlah latihan soal sementara. Nanti Bunda kalau ada waktu, nanti Bunda bikin lagi video untuk mengokohkan pelajaran-pelajaran kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat nanti untuk ulangan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.